Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Lantari dengan NIM 2111290061. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2D dengan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD, mata kuliah fonologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi font, fonem, dan alofon, jenis fonem, dasar-dasar dan prosedur analisis fonem. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang definisi font, fonem, dan alofon. Yang pertama ada font. Font adalah bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Simbol atau lambang bunyi bahasa adalah huruf. Dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf dimulai dengan huruf A sampai dengan huruf Z. Font dapat dikatakan pula bunyi bahasa atau bahasa Inggris speech sound, atau font adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Font adalah bunyi yang merupakan suatu varian atau anggota suatu fonem. Yang kedua ada fonem. Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah font, entah vokal maupun konsonan. Karena bersifat abstrak, fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata, bukan maujud yang dapat diindra. Yang ketiga ada alofon. Alofon adalah pembedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafazkan pada posisi awal besar dan tengah kabel, berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir, yaitu jawab. Yang kedua kita akan membahas tentang jenis fonem. Yang pertama ada vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Vokal merupakan bunyi yang sonoritasnya atau kenyaringannya tinggi. Vokal dibagi menjadi dua, yaitu vokal tunggal atau monoftong yang meliputi A, I, U, E, O, dan vokal rangkap atau diftong yang meliputi I, Au, Oi. Vokal dapat dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur, dan bentuk bibir. Yang kedua ada diftong. Diftong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata atau seperti ai dalam kata rantai, au dalam kata imbau. Diftong terbagi menjadi diftong naik dan diftong turun. Ada juga diftong memusat. Yang ketiga ada konsonan. Secara umum, konsonan dapat diartikan sebagai fonem yang dihasilkan dengan menghambat udara pada sebagian alat bicara. Konsonan menurut Marsono, konsonan dapat dibedakan berdasarkan 4. Yang pertama, cara dihambat atau cara artikulasi. Yang kedua, tempat hambatan, tempat artikulasi. Hubungan posisional antara artikulator aktif dan artikulator pasif. Dan yang keempat ada bergetar tidaknya pita suara. Dan yang terakhir ada kluster. Kluster adalah gugusan konsonan dalam batas silibal. Kluster merupakan dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Contohnya drama dan struktur. Yang selanjutnya ada dasar-dasar dan proses analisis fonem. Yang pertama kita akan membahas dasar-dasar analisis fonem. Dasar-dasar analisis fonem adalah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Pokok-pokok pikiran atau premis-premis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Yang ketiga, bunyi-bunyi bahasa cenderung berfluktuasi. Yang keempat, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer atau bervariasi bebas. Dan yang terakhir,
Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Dan yang terakhir ada proses analisis fonem. Yang pertama, mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. Yang kedua, mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. Yang ketiga, memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. Yang keempat, mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Yang kelima, mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Yang keenam, mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Yang ketujuh, mencatat bunyi-bunyi berkontras dalam lingkungan yang sama atau identis. Yang kedelapan, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis. Yang kesembilan, mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. Yang kesepuluh, mencatat bunyi-bunyi dalam inventory fonetis dan fonemis condong menyebar secara simetris. Yang ke-11, mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. Dan terakhir, mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Baiklah, itulah tadi presentasi atau materi yang sudah saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata ataupun kekurangan dalam materi yang sudah saya sampaikan, saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya akhiri materi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.